Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu PAI, Bapak dosen Endang Syarif SHIMM, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri 2 orang. Saya sebagai moderator yang bernama Nurwana Dharma, dan dia sebagai pemateri Angelica Marta Safira. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang warisan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Angelica. Kepada Angelica, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelica Marta Safira. Sebagai pemateri di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang warisan. Seperti yang kita tahu, warisan adalah peninggalan atau harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal kepada anak-anaknya atau ahli warisnya. Warisan yang ditinggalkan dapat berupa uang, properti, tanah, dan barang berharga lainnya. Jenis warisan terbagi menjadi 2, yaitu warisan menurut agama dan warisan menurut negara. Warisan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, warisan memiliki peraturan khusus yang diatur dalam Al-Quran. Sistem warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan. Dan peraturan ini akan menentukan bagaimana harta yang ditinggalkan akan didistribusikan antara ahli waris. Ahli waris dalam hukum Islam termasuk suami, istri, anak, orang tua, dan saudara kandung. Kepentingan utama dari sistem warisan Islam adalah memastikan bahwa harta warisan didistribusikan secara adil, sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat kekeluargaan. Yang kedua, warisan menurut negara. Menurut negara sendiri, warisan itu di setiap negara memiliki peraturan sendiri yang mengatur bagaimana cara warisan dibagi, jadi bervariasi di setiap negara. Nah, sekarang dasar hukum warisan. Dasar hukum warisan juga terbagi menjadi 2, ada menurut Islam dan menurut negara. Hukum waris menurut Islam, hukum waris dapat ditemukan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dijelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan, di mana peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan. Sedangkan hukum warisan menurut hukum negara, di Indonesia hukum waris diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki sekitar 300 pasal yang mengatur tentang warisan, mulai dari pasal 830 hingga pasal 1130, menentukan bagaimana warisan akan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Selain itu, warisan juga diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta bersama di beberapa daerah tertentu. Ada pula manfaat warisan, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menghindari sengketa keluarga, dan menjaga keberlangsungan bisnis keluarga. Nah, ada pula cara-cara mengurus warisan, dimana itu nomor 1. Poin pertama adalah mengetahui dulu siapa hak warisnya. Yang kedua, membuat surat wasiatnya. Yang ketiga, mengurus sertifikat hak waris. Yang keempat, mengurus pembagian warisnya.
gitu. Jadi kita harus tahu dulu siapa hak warisnya, habis itu baru bikin surat wasiat, terus diurus sertifikat hak warisnya dan mengurus pembagian warisannya gitu. Nah, bagaimana cara untuk menghindari permasalahan dalam warisan? Itu yang pertama, menghindari sengketa keluarga. Sengketa keluarga itu adalah salah satu masalah umum yang muncul dalam proses waris. Nah, untuk itu menghindari sengketa ini, komunikasi yang baik yang baik dengan anggota keluarga sangat penting. Jelaskan secara rinci bagaimana harta warisan akan didistribusikan, siapa yang memiliki hak waris dan bagaimana proses pembagiannya akan dilakukan. Terus yang kedua, menghindari masalah pajak. Jadi pajak warisan tuh dapat menjadi beban yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk menghindari masalah pajak, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau konsultan keuangan ya. Jadi mereka dapat membantu kita memahami beban pajak dari distribusi warisan dan memberikan saran untuk dapat mengurangi beban pajak yang sah. Dan yang terakhir, menghindari masalah hukum dan menghindari masalah administrasi. Nah, rukun warisan menurut hukum waris Islam. Yang pertama, orang yang mewariskan atau secara Islam disebut al-muwaris. Dalam hal ini, orang yang telah meninggal dunia yang berhak mewariskan harta bendanya. Yang kedua, orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan orang yang sudah meninggal itu berdasarkan sebab-sebab yang menjadikannya sebagai orang yang bisa mewarisi atau ahli waris. Dan yang terakhir, harta warisan atau al-mauruts. Al-mauruts itu adalah harta warisan itu sendiri, merupakan harta benda yang ingin diwariskan karena ditinggalkan oleh yang sudah meninggal setelah peristiwa kematiannya, seperti itu. Nah, kalau misalkan besaran bagian ahli waris, jadi ahli waris 1 anak perempuan memiliki besaran bagian 1/2. Kalau misalkan 2 atau lebih anak perempuan, dia dapat 2/3. Lalu anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki, dia dapat 2/1. Jadi 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Ayah mendapatkan 1/3 atau 1/6 bila tidak ada keturunan atau bila ada keturunan. Ibu 1/6 atau 1/3 bila ada keturunan atau saudara dengan jumlah 2 atau lebih, atau bila tidak ada keduanya. Lalu duda, untuk duda itu 1/2 atau 1/4 bila tidak ada keturunan atau bila ada keturunan. Untuk janda 1/4 atau 1/8 bila tidak ada keturunan atau ada keturunan. Saudara laki-laki atau perempuan yang satu ibu itu 1/6 atau 1/3 tidak ada keturunan, dan ayah masing-masing atau bila jumlah 2 atau lebih bersamaan. Lalu saudara kandung satu ayah itu 1/2 atau 2/3 bila sendiri atau bila jumlah 2 atau lebih bersama-sama. Saudara laki-laki satu ayah itu 2/1 dengan saudara perempuan. Pengganti tidak melebihi dari ahli waris yang digantikan. Nah, jadi segitu aja materi tentang warisan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah dibahas oleh Angelika, bahwa warisan itu adalah peninggalan seseorang yang telah mati atau meninggal, yang berupa dari uang, properti, investasi, dan barang berharga lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah dari kami. Kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.